beberapa titik, ada dari Jakarta, kemudian ada dari Indonesia bagian timur, kemudian juga ada dari bagian tengah, dan sekarang kita akan bergeser ke Bandung. Di Bandung, Jawa Barat, pantauan hilal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah digelar di atap Gedung Kedokteran Universitas Islam Bandung atau Unisba. Pemantauan hilal dilakukan untuk menentukan kapan jatuhnya bulan Zulhijjah. Kali ini pemantauan dilakukan oleh Fakultas Syariah Unisba bersama dengan Kanwil Kementerian Agama, Badan Hisab Ruqyat Daerah dan Basnas Jawa Barat. Pemantauan ini dengan menggunakan 2 buah teropong, yakni teropong digital dan juga teropong manual. Pemantauan hilal juga turut dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Dan saat ini sudah ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, bersama dengan juru kamera Abdul Rohim yang sudah berada di lokasi pemantauan. Vida, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi cuaca di lokasi Anda saat ini dan apakah hilal sudah terlihat? Ya Putu, kalau di Bandung di pagi hingga siang hari tadi cuacanya kami pantau cerah, tapi menjelang sore ini kami pantau saat ini kondisinya mulai mendung begitu ya, cerah berawan dan bahkan cenderung mendung. Tapi kita berharap ini cuacanya bisa cerah, nanti ada perubahan karena memang Putu dan juga saudara, kalau kita berbicara mengenai pantauan hilal, faktor cuaca ini menjadi faktor yang krusial untuk mendukung proses pemantauan biasanya dilakukan pada waktu-waktu menjelang tenggelamnya matahari. Dan kalau di Unisba sendiri, Putu dan juga saudara, ini persiapan-persiapan sudah dilakukan. Nanti openingnya atau pembukaan secara resmi ini akan dilakukan pada pukul 5, tapi sejak pukul 3 tadi kami pantau kalibrasi dari teropong-teropong yang akan digunakan. Kalau di Unisba ini ada 2 teropong, baik itu manual dan juga digital begitu ya, dilakukan nanti menjelang waktu maghrib. Dan di belakang sini, Putu dan juga saudara, ini juga terdapat layar begitu ya, di mana nanti hasil rekaman kamera dari tangkapan teropong digital ini bisa dilihat secara langsung oleh para masyarakat ataupun dari peserta pemantauan hilal yang datang di Gedung Universitas Islam Bandung, tepatnya adalah Gedung Kedokteran Universitas Islam Bandung. Tapi lebih lengkapnya Putu dan juga saudara akan seperti apa pantauan hilal nanti dilakukan, kami sudah bersama dengan Kepala Al-Biruni begitu ya, Observatorium Al-Biruni, Bapak Cep begitu ya. Bapak, ini bagaimana Pak? Nanti akan dimulai berarti sekitar pukul berapa ya Pak? Ya, untuk dimulainya acara seremonial dari awal itu sekitar pukul 5 dengan dihadiri insya Allah Pak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, kemudian Kemendag yang ada di sekitar Bandung atau Bandung Raya, juga BHRD Provinsi Jawa Barat, dan beberapa ormas yang sudah konfirmasi akan hadir pada pelaksanaan Ruqyat 1 Zulhijjah 1447 Hijriah ini. Begitu. Pak Encep Abdul Rozak, ini kondisinya cuacanya cukup mendung, cukup berawan. Apakah ini kemudian menjadi kendala nanti Pak? Bisa menjadi kendala? Apakah dengan cuaca seperti ini memungkinkan hilal terlihat nanti Pak? Kalau dilihat dari lapangan seperti ini, yang mendung memang langit sebelah timur ya. Adapun sebelah barat itu tidak terlalu mendungnya tidak terlalu pekat. Sehingga harapannya semakin sore ini semakin cerah begitu. Sehingga itu sangat memungkinkan keberhasilan Ruqyat 1 Zulhijjah 1447 Hijriah ini, karena secara data ini sudah masuk visibilitas begitu ya. Oh, jadi di waktu ini sudah bisa terlihat begitu visibilitas? Secara kriterianya sudah memasuki. Untuk tinggi hilal di Bandung sendiri secara topografis sudah di atas 3 derajat. Adapun elongasinya pun sudah memenuhi lebih daripada 6,4 derajat. Kemudian istimanya terjadi pada dini hari tadi, sehingga semua kriteria sudah terpenuhi. Tinggal nanti cuacanya seperti apa dan SDM juga, karena kita sudah pernah berhasil melihat Ruqyat hilal 1 Zulhijjah di sini tahun 2024, 1445 kalau nggak salah. Pak, ini kan kalau dari prediksi cuaca di hari ini seperti apa Pak dari BMKG atau mungkin informasi-informasi yang dikumpulkan? Ya, memang prediksi cuaca dari BMKG saat ini cukup mendung begitu ya.
informasinya. Tetapi kita berharap jangan sampai hujan begitu ya. Kalau mendung kemudian mudah-mudahan nanti cerah. Memang kalau kita lihat langit sebelah barat pun saat ini memang kelihatan cerah begitu. Dan di layar kita juga tadi masih nampak posisi mataharinya. Dan itu salah satu kalibrasi alat yang kita gunakan untuk nanti pelaksanaan ruqyat 1 Zulhijjah ini. Karena dari posisi teropong yang sudah tepat mengarah ke matahari, kemudian nanti pada waktunya dia akan diarahkan ke posisi bulan, maka dia sudah mendapatkan posisi bulan itu berdasarkan posisi mataharinya begitu. Udah terkalibrasi artinya. Ini kan ada teropong digital yang sebetulnya mungkin kalau secara teori lebih spesifik, lebih akurat begitu ya. Tapi ini saya lihat tidak hanya teropong digital, ada juga teropong manual. Untuk apa teropong manual ini juga diperlukan, Pak? Ya, sebagai media edukasi baik bagi masyarakat ataupun mahasiswa kita juga, kebetulan kita kan di sini ada laboratorium, ada mahasiswa yang memang dia secara kegiatannya rutin melakukan pengamatan. Nah, kehadiran teleskop manual ini sangat penting karena data azimutnya itu di input manual, data tingginya di input manual, itu perlu perhatian khusus begitu ya. Beda dengan digital. Kalau digital kita setting di awal, kalau sudah setting tinggal di on, kemudian go, udah mengarah ke matahari atau objek yang lain yang ditentukan, kemudian tinggal dikalibrasi itu udah dapat. Tapi kalau manual ini kita harus perhatian khusus ya. Kenapa? Karena beda setting, maka bisa jadi objeknya di mana, terlebih kepada hilal. Hilal itu kan sangat tipis ya. Iluminasinya aja untuk saat ini sangat kecil. Sehingga ini kalau misalkan setting alatnya, input datanya tidak akurat, maka bisa dipastikan teropong ini arahnya nggak tahu kemana begitu ya. Pak, hilal ini juga bisa dilakukan ruqyat atau pemantauan lewat mata telanjang begitu ya. Apakah dalam kondisi apa sih Pak itu bisa dilakukan, dan apakah di sini juga dilakukan, dan apakah dengan cuaca seperti ini hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan? Ya, secara teori ketinggian di atas 5 apalagi 7 begitu itu sudah memungkinkan pengamatan dengan mata langsung ya, tanpa menggunakan alat kalau cuacanya cerah. Tapi kalau sekarang ketinggian 3 derajat lebih, hampir 4, secara teori itu sulit ya untuk menggunakan mata telanjang, terlebih cuacanya sedikit mendung. Mohon begitu. Jadi kalau misalkan cuaca tadi ketinggiannya mendukung di atas 5 itu mungkin saja. Mohon. Ya, kita berharap tentunya cuacanya sore hari ini, karena memang cuaca ini bisa berubah-berubah begitu ya Pak ya. Tapi tadi ada optimisme karena kalau di sebelah barat tadi begitu ya, ini cuacanya relatif. Bagaimana tentunya harapannya hilal atau pemantauan hilal ini bisa dilakukan dengan lancar dari kampus Unisba. Putu kembali ke Anda. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar sehingga kita juga bisa memantau sama-sama dengan 2 metode yang sudah dilakukan ini apakah nanti akan terlihat hilalnya. Dan